Halo semuanya, kembali lagi dengan Bu Okta. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang materi pendapatan nasional. Capaian pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu A. Mendeskripsikan pengertian dan metode perhitungan pendapatan nasional. B. Menguraikan konsep pendapatan nasional. C. Menjabarkan pendapatan per kapita. D. Menganalisis penyebab kesenjangan ekonomi. E. Menganalisis indikator ketimbangan pendapatan. F. Menjelaskan solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. Apakah kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional dapat diartikan dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Adapun yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah keseluruhan permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, investasi, kualitas sumber daya manusia, keadaan sumber daya alam, ketersediaan modal, dan stabilitas dan kebijakan yang Manfaat dari pendapatan nasional yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama, GDP atau PDB. Singkatan dari Produk Domestik Bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GNP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang GNP atau PNB. Singkatan dari Produk Nasional Bruto atau Gross National Product adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa dihasilkan oleh seluruh warga negara atau nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang NNI. Dapat dilihat dari 2 sisi. Dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kedua, dari sisi produksi, yaitu sejumlah nilai besi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Di sini dapat dirumuskan bahwa NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang PI. PI adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Di sini dapat dirumuskan bahwa PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, tambah asuransi, tambah pajak perseroan, dan ditambah transfer payment. Lalu, di sini saya akan menjelaskan 3 pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Lalu, yang kedua, pendekatan pendapatan. Besarnya pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa diproduksi di suatu negara selama 1 tahun.
Pendapatan dari faktor produksi meliputi upah, gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba. Lalu yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara dan juga masyarakat luar negeri. Lalu, di sini saya akan menjelaskan pendapatan per kapita. Secara matematis, pendapatan per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendapatan per kapita atau PDB sama dengan pendapatan nasional bruto atau PNB dibagi jumlah penduduk, atau pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Di sini juga mendapat bermanfaat. Perhitungan pendapatan per kapita meliputi hal-hal berikut ini. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Yang ketiga, pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang distribusi pendapatan nasional. Ada dua tolak ukur untuk mengetahui kemerataan pendapatan. Yang pertama itu rasio indeks Gini, biasa disebut koefisien Gini. Di sini ada tabel, dan yang pertama koefisien Gini. Yang kedua, distribusi pendapatan. X sama dengan 0, itu menandakan merata sempurna. Yang kedua, 0 kurang dari X kurang dari 0,4, itu disebut tingkat ketimpangan rendah. Lalu yang ketiga, 0,4 kurang dari X kurang dari 0,5, itu disebut tingkat ketimpangan sedang. Lalu yang keempat, 0,5 kurang dari X kurang dari 1 disebut tingkat ketimpangan tinggi. Lalu yang terakhir atau yang kelima, X sama dengan 1 disebut dengan tingkat merata sempurna. Lalu yang B, kriteria Bank Dunia dalam menghitung persentase distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia yang menjadikan patokan adalah 40% penduduk termiskin. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangan tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, maka disebut ketimpangan sedang. Yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka disebut ketimpangan rendah. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan informatif dan membantu. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik ini, saya sarankan untuk memeriksa buku berikut atau artikel online. Juga jangan lupa untuk mengikuti kami di platform media sosial kami untuk tetap terbaru dengan konten dan sumber daya baru. Sekali lagi, terima kasih telah menonton, dan saya harap dapat berbagi pengetahuan dengan Anda. Bye-bye.